pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menandatangani deklarasi Bangkok. Inilah titik awal berdirinya ASEAN atau bisa disebut dengan Association of Southeast Asian Nations. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah hadir. Kita semua di sini untuk satu tujuan, yaitu membentuk sebuah organisasi yang akan menjadi tonggak persatuan di kawasan Asia Tenggara. Hari ini 5 negara Asia Tenggara sepakat untuk membentuk sebuah organisasi regional yang akan menjadi landasan perdamaian dan kerjasama. Kita semua menyadari bahwa kita semua sedang menghadapi sebuah tantangan besar. ASEAN adalah jawaban kita untuk tetap menjaga stabilitas. Mana kita tahu perang ini sedang berlangsung. Saudara-saudara, ini adalah langkah pertama kita. Kedepannya, kita harus mampu menyelaraskan berbagai kepentingan nasional demi kepentingan regional. Keberhasilan kita tidak diukur dalam 1 atau 2 tahun, tetapi dalam dekade ke depan. Setiap keputusan yang kita buat hari ini adalah sebuah progres untuk generasi penerus kita. Tugas kita adalah membangun fondasi yang kuat untuk anak-anak kita agar mereka tetap damai dan sejahtera. Kita sudah melalui masa-masa sulit bersama. Sekarang saatnya kita mengarahkan pandangan kita ke depan untuk melihat ASEAN sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan bagi kita semua. Kita sepakat tidak ada dominasi, setiap negara harus diambil kedaulatannya. ASEAN akan menjadi organisasi yang akan memperkuat persatuan di antara kita. Kita juga perlu mengedepankan kerjasama ekonomi, budaya, dan tidak hanya keamanan, dan itulah cara kita untuk maju. Saudara-saudara, sebagai bentuk perjanjian kita untuk membentuk ASEAN, mari kita mendatangi dokumen ini dengan dimulai dari delegasi paling tinggi dari Filipina. Silakan. Dengan ini kita pastikan ASEAN sebagai sebuah perjanjian kita untuk menjadi generasi yang lebih baik lagi bagi penerus kita nanti. Terima kasih.
tantangan di kawasan ini. Saya kira kita harus mengusulkan visi, misi, dan dokumen untuk ASEAN. Kita harus bersatu untuk masa depan demi ASEAN ini. Saya setuju. Persatuan ini penting untuk melawan pengaruh asing dan menjaga kestabilan di wilayah kita. Tetapi, apa visi yang bisa kita perjuangkan bersama? Visi yang jelas, sederhana, dan menggambarkan harapan kita untuk kawasan yang damai dan bebas konflik. Kita ingin ASEAN yang stabil dan bebas dari konflik. Saya pikir kita juga harus menekankan kerjasama budaya dan sosial. Kawasan kita sangat kaya akan warisan budaya. Itu adalah kekuatan kita. Visi kita meliputi integrasi di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Betul, visi kita adalah perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Kita juga perlu membuatnya jelas bahwa ASEAN adalah suara bersama ASEAN negara dalam persemakmuran global. Visi sudah kita sepakati. Sekarang bagaimana dengan misi? Saya pikir misi kita harus berfokus pada upaya mempertahankan perdamaian, memperkuat hubungan antar negara, dan mendorong kemajuan ekonomi. Tidak hanya itu, pendidikan dan teknologi juga harus menjadi prioritas kita untuk kemajuan jangka panjang. Selanjutnya, pertimbangan keamanan. Kita harus menjaga stabilitas politik kawasan ASEAN. Kerjasama dalam pertahanan dan keamanan sangat penting sekali untuk menjaga stabilitas dan perdamaian. Misi ini juga harus melibatkan kerjasama nyata antar anggota negara. Kita harus memastikan bahwa semua negara ASEAN memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk mencapai visi bersama ini. Saya setuju. Kita harus membuka pintu bagi negara-negara lain di kawasan ini yang ingin bergabung di masa depan. ASEAN harus inklusif, tempat semua negara Asia Tenggara yang bisa bergabung demi tujuan bersama. Mengenai logo ini, saya merasa sumber pagi ini cocok untuk mewakili nilai-nilai yang ingin kita perjuangkan bersama. Padi ini adalah simbol kemakmuran dan persatuan bagi ASEAN untuk kedepannya. Ya, 10 batang padi yang diikat melambangkan persatuan kita. Meskipun sekarang kita hanya 5 negara, namun kita harus berpikir ke depan. ASEAN akan tumbuh, dan persatuan ini adalah simbol dari masa depan yang kita cita-citakan. Warna merah, biru, putih, dan kuning ini sudah sangat tepat. Ini adalah warna-warna yang diambil dari bendera kita. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita berbeda, kita tetap satu. Persatuan adalah kunci bagi kita. Padi akan mewakili kenegaraan kita. Walau mungkin kita berbeda dari budaya, bahasa, dan ras, namun tujuan kita tetap untuk menyatukan perbedaan tersebut. Saya pikir ini sempurna. Logo ini bukan hanya simbol persatuan, tetapi juga komitmen kita terhadap kesejahteraan rakyat. Jadi, kita sepakat visi ASEAN adalah menciptakan kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Sedangkan untuk misi kita yaitu memperkuat kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dengan logo ini menjadi simbol persatuan dan harapan kita. Kita akan bekerjasama untuk masa depan yang lebih baik lagi. ASEAN bukan hanya sebuah organisasi. Ini adalah komitmen kita pada rakyat Asia Tenggara. Mari kita wujudkan visi dan misi ini. Bersama kita bisa menciptakan masa depan yang cerah.
kita sudahi pertemuan kita kali ini. Identitas serta visi misi ASEAN telah kita sepakati bersama. Atas partisipasi dari delegasi sekalian, saya ucapkan terima kasih. Setelah berdiri selama 17 tahun, ASEAN kini menyambut anggota baru, negara Brunei Darussalam, yang baru merdeka pada tahun 1984, telah menunjukkan minat untuk bergabung dengan ASEAN. Hari ini, Sultan Hasan Al-Bolkiah akan menandatangani kesepakatan untuk menjadi bagian dari organisasi ini. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian atas sambutan hangat ini. Kami Brunei Darussalam terhormat bisa bergabung dengan ASEAN dan kami akan terus berkomitmen untuk mendukung visi dan misi dari ASEAN. Brunei adalah anggota yang sangat kita nantikan. Kami percaya Brunei akan membawa kontribusi baik dalam menjaga stabilitas dan ekonomi di kawasan. Saudara-saudara, selamat datang di ASEAN. Dengan bergabung Brunei, kekuatan dan persatuan kita semakin nyata. Terima kasih. Brunei melihat ASEAN sebagai jalan untuk stabilitas dan perdamaian di kawasan ini. Kami Brunei Darussalam bangga bisa bergabung di keluarga ini. Ini adalah awal baru bagi ASEAN. Kita semakin kuat dengan hadirnya ini. Kita harus terus mendorong kerjasama di antara kita. Kehadiran Brunei memperkuat persatuan kita. ASEAN kini semakin solid dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan bertambahnya anggota ASEAN, ASEAN akan semakin kuat untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan kawasan ASEAN. Kami senang Brunei bergabung. ASEAN sekarang memiliki banyak negara di ASEAN Tenggara. Memperkuat pesan bahwa organisasi ini adalah tentang persatuan di tengah keberagaman. Mari kita bersama-sama bahwa ASEAN menuju era baru, di mana kerjasama yang lebih erat akan membawa kesejahteraan kita bersama. Brunei Darussalam berkomitmen untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan utama dari ASEAN. Kami siap memberikan kontribusi untuk kemajuan di kawasan ini. ASEAN adalah bukti bahwa persatuan di tengah perbedaan bisa menjadi kekuatan. Mari kita bekerjasama untuk masa depan yang lebih baik untuk kawasan. ASEAN adalah keluarga besar. Dengan bergabung Brunei, keluarga ini semakin lengkap. Kami Brunei Darussalam bangga menjadi bagian dari keluarga ASEAN. Bersama-sama kita bisa menghadapi tantangan apapun untuk memajukan dan mensejahterakan kawasan. ASEAN adalah masa depan bagi kita. Kita yakin dan kita akan berusaha untuk Setelah dibentuk oleh 5 negara pendiri, ASEAN terus berkembang. Pada tanggal 7 Januari tahun 1984,
Brunei Darussalam menjadi anggota ke-6 ASEAN. Setelah runtuhnya Blok Timur dan berakhirnya Perang Dingin, ASEAN terus memperluas keanggotaannya. Negara Vietnam resmi bergabung. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pada tanggal 28 Juli tahun 1995, setelah membuka diri kepada dunia internasional. Vietnam merasa terhormat bisa menjadi bagian dari ASEAN. Ini adalah momen bersejarah bagi negara kami setelah melalui masa-masa sulit. Saya mewakili anggota ASEAN mengucapkan selamat datang bagi Vietnam. ASEAN adalah sebuah organisasi untuk perdamaian. Saya yakin Vietnam cocok untuk ikut partisipasi dalam ASEAN. Selama bertahun-tahun, kami berjuang di medan perang, dan pada hari ini kami berjuang di meja diplomasi. Bagi Vietnam, ASEAN adalah simbol harapan di mana negara-negara yang pernah terpecah bisa bersatu kembali. Saudara-saudari sekalian, Vietnam telah menunjukkan sebuah keberanian yang besar dengan bergabung di ASEAN. ASEAN bukanlah hanya sebuah wadah politik, namun ini soal kepercayaan. Saya percaya ke depannya Vietnam akan memberikan dampak yang besar bagi ASEAN. Tak lama setelah itu, negara Laos dan Myanmar juga bergabung pada tanggal 23 Juli tahun 1997, membawa ASEAN semakin inklusif, melibatkan hampir seluruh negara di Asia Selamat pagi Tenggara. semuanya. Saya merupakan perwakilan dari Laos. Ingin berterima kasih pada Anda semuanya karena telah menerima Laos menjadi bagian besar dari ASEAN. Kami yakin kami memiliki potensi yang baik untuk menjadi bagian dari ASEAN. Dan saya ingin mewakili Laos untuk berterima kasih. Begitu juga dengan Myanmar. Kami memiliki potensi besar untuk bergabung dengan ASEAN. Karena dengan bantuan ASEAN, kami akan berkontribusi pada perdamaian dan juga stabilitas. ASEAN terdiri atas prinsip-prinsip kerjasama dan perdamaian. Bagaimana dengan Laos dan Myanmar? Dengan situasi internal yang masih menantang, bisa berkontribusi untuk tujuan ini. Baik, saya menerima. Saya tahu Anda khawatir dengan, tapi saya yakin kami dapat menjadi bagian dari ASEAN dan kami akan mendapatkan dukungan diplomasi dari negara-negara lain. Myanmar juga sedang menghadapi tantangan politik. Namun, kami berkomitmen untuk berubah. Kami melihat ASEAN sebagai platform untuk memperbaiki hubungan internasional dan juga stabilitas nasional kami. ASEAN bukan hanya tentang kekuatan ekonomi maupun kekuatan politik, tapi kini ASEAN menjadi persatuan dalam perbedaan, dan kita semakin kuat dengan bergabungnya Laos dan juga Myanmar. Terima kasih. Kami Myanmar dan juga Laos akan bekerja keras dan mencapai tujuan bersama ASEAN.
Kamboja yang mengalami konflik berkepanjangan akhirnya bergabung dengan ASEAN. Selamat datang Kamboja di dalam keluarga ASEAN. Terima kasih. Silakan. Pada tanggal 30 April tahun 1999. Ini adalah momen yang sangat bersejarah bagi kita semua. Ketika kami mendirikan ASEAN, kami bermimpi akan persatuan dan kerjasama di kawasan ini. Benar Adam, saat itu misi kita adalah menciptakan stabilitas dan kemakmuran. Dan bergabungnya Kamboja, kita semakin dekat pada visi tersebut. Kami siap berbagi pengalaman dan sumber daya. Kamboja membawa banyak potensi untuk pembangunan di kawasan ini. Dengan semangat kerjasama kita, bisa mengatasi tantangan yang ada dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan kehadiran Kamboja, kita memiliki kesempatan untuk menjalin lebih banyak hubungan antar negara. Mari kita tingkatkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Terima kasih para anggota ASEAN. Kami merasa terhormat telah bergabung dengan organisasi ini. Kamboja berkomitmen untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Kamboja telah melalui masa-masa yang sangat sulit dan ASEAN adalah tempat yang tepat untuk kami memulai lembaran baru. Kami berterima kasih atas dukungan semua negara anggota selama proses perdamaian. Kita semua adalah keluarga. Di sini, Kamboja dengan bersatu kita bisa membangun kawasan yang damai dan stabil. Mari kita rayakan persatuan ini dengan semangat kebersamaan. Setiap anggota ASEAN memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitasan dan kebersamaan. Untuk persahabatan dan kerjasama antar semua anggota negara, selamat datang Kamboja. Bergabungnya Kamboja menandai akhir dari proses panjang penyatuan kawasan ini setelah pulih dari konflik internal yang berkepanjangan. Pada tahun 2015, ASEAN mencapai tonggak penting lainnya dengan terbentuknya Komunitas ASEAN. Komunitas ini bertujuan untuk mengintegrasikan ekonomi, politik, dan sosial budaya negara-negara anggotanya. Hingga kini, Timur Leste yang merdeka pada tahun 2002 sedang dalam proses bergabung dengan ASEAN sebagai anggota penuh yang akan menjadi negara ke-11 dalam organisasi ini. Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa Timor Leste mengajukan permohonan untuk bergabung dengan ASEAN. Mereka telah menunjukkan minat selama bertahun-tahun, dan sekarang waktunya bagi kita untuk mempertimbangkan keputusan ini. Negara kami berkomitmen untuk bergabung dengan ASEAN, organisasi yang kami hormati. Kami telah bekerja keras selama ini membangun ekonomi dan politik serta hubungan baik dengan negara-negara di kawasan. Kami dengan ini siap untuk bergabung dengan ASEAN. Timor Leste sudah lebih dari 2 dekade merdeka, dan kami percaya bahwa bergabung dengan ASEAN adalah langkah selanjutnya dari perjalanan negara kami. Jadi sekali lagi saya menegaskan, kami Timor Leste ingin bergabung dan memberikan kontribusinya kepada ASEAN. Saudara-saudara sekalian, kita sudah melalui ini semua bersama. Menurut saya, sudah saatnya bagi kita membuka pintu untuk Timor Leste. ASEAN adalah organisasi yang terbuka dan menerima semua perbedaan. Timor Leste adalah saudara kita. ASEAN sudah lama mendukung mereka. Dan kini saatnya kita menguatkan ikatan ini. Kami juga merasa bahwa ini adalah saat yang tepat bagi Timor Leste untuk bergabung.
Mereka telah menunjukkan komitmen dalam memenuhi persyaratan dan tujuan ASEAN, terutama dalam memperkuat stabilitas politik. Saya setuju dengan tekad Timur Leste untuk bergabung bersama kita. Namun, kita juga harus mempertimbangkan mengenai aspek ekonomi, di mana kita tahu Timur Leste memiliki tersendat dalam pembangunan infrastruktur. Kita juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lain. Benar, stabilitas ekonomi adalah salah satu kunci dari ASEAN. Bukannya kami menolak tentang niat baik Timor Leste, tapi apakah mereka benar-benar siap secara ekonomi untuk menghadapi persaingan pasar di ASEAN? Memang benar, Timor Leste telah membuat kemajuan besar. Namun, kami juga harus mempertimbangkan kesiapan mereka dari sisi keamanan dan tata kelola. Kami perlu memastikan apakah penambahan anggota baru tidak akan menambah kompleksitas internal ASEAN. Ya, perjuangan kami selama ini memang penuh dengan air mata dan pengorbanan. Namun, dengan dukungan yang baru dari ASEAN ini, kami berharap bahwa perjalanan kami ke depannya akan penuh dengan harapan serta tujuan menuju kemakmuran. Maka dengan itu, kami ingin Timor Leste menjadi bagian dari visi dan misi besar dari organisasi ini. Timor Leste tidak pernah jauh dari hati kami. Sebagai saudara yang pernah berbagi sejarah, kami yakin ASEAN akan memperkuat tekad kalian untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. ASEAN siap menyambut kalian dengan tangan terbuka. Ini bukan hanya soal solidaritas, tetapi ini juga soal tentang tanggung jawab kita untuk memastikan ASEAN tetap kuat dan juga stabil. Jika mereka ingin bergabung, waktunya harus tepat, dan jika ingin mereka belum siap, kita hanya akan menambah masalah. Saudara-saudara, saya paham ini adalah keputusan yang sulit. Kita semua menginginkan Timor Leste menjadi bagian dari ASEAN, tetapi kita harus memastikan bahwa mereka benar-benar siap. ASEAN adalah organisasi yang besar dan tantangan yang juga besar. Kami memahami kekhawatiran yang Anda sampaikan. Namun, kami percaya dengan dukungan dari negara-negara ASEAN, kami akan mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Timor Leste bergabung dengan ASEAN demi mempercepat perkembangan dan pertumbuhan negara kami, serta agar kami dapat mengelola hubungan baik dengan negara-negara yang ada di kawasan ini. Setelah mendengar semua pendapat, saya rasa kita semua sepakat bahwa Timor Leste memiliki niat baik dan keinginan kuat untuk bergabung. Namun, situasi yang ada mungkin lebih bijak jika kita menunda keputusan ini sementara waktu, sambil memberikan dukungan tambahan kepada Timor Leste untuk mempercepat kesiapan mereka. Kami memahami bahwa integrasi ini adalah proses, bukan kejadian instan. Namun, ASEAN selalu berdiri di atas prinsip kesetaraan dan saling menghormati. Kami menghormati keputusan ini, tetapi kami berharap proses ini tidak berlangsung cukup lama. Timor Leste adalah bagian dari kita, dan mereka sudah menunggu cukup lama. Ini bukanlah penolakan, ini adalah penundaan. Kita semua harus memastikan Timor Leste siap dalam segala aspek untuk bergabung di ASEAN. Baiklah, kami mendukung keputusan ini dan berharap Timor Leste terus meningkatkan kesiapan mereka di berbagai bidang. Ini bukan yang kami harapkan, tapi kami akan terus berjuang. Kami tahu bahwa jalan untuk bergabung dengan ASEAN pastinya tidak mudah. Namun, kami tidak akan menyerah dan kami akan kembali dengan kekuatan yang besar bergabung dengan ASEAN.